What is it you wish to ask the gods? Will I ever bear another child? Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking, dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang pertama dan kedua. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Lagertha mendatangi si peramal untuk mencari tahu apakah dirinya akan hamil lagi atau tidak. Sejauh penglihatannya menerawang, dia tidak melihat adanya kemungkinan. Yang si peramal lihat sebuah panen yang dirayakan dengan darah. Namanya ramalan tidak akan bisa dipahami seutuhnya hingga itu benar-benar sudah terjadi. Lagertha kemudian bertanya kapan dia akan mati. Dia menyebut Frigg, istri dari Dewa Odin, sudah membuat keputusan. Ini dia jadikan alasan jika si peramal belum mendapatkan anugerah agar bisa mengetahui waktu kematian seseorang. Ragnar menjanjikan apabila es telah mencair, mereka akan kembali berlayar menuju Wessex, mengambil hak tanah yang dijanjikan Raja Egbert. Dengan jiwa mudanya yang masih membara, Bjorn menginginkan pertempuran, bukan pertanian. Alasannya, dia ingin menjadi seorang raja yang berkuasa. Why do you want to fight? Ragnar mengingatkan, kekuasaan adalah hal berbahaya yang menjadi magnet bagi manusia jahat dan mengubah manusia baik. Sebuah pembelajaran penting, janganlah pernah meminta kekuasaan, karena kekuasaan sejatinya hanya bagi mereka yang siap untuk merendahkan diri mereka demi mendapatkannya. Dan inilah Viking. Di Hedeby, Skandinavia, Lagertha memanggil seorang pemuda tampan bernama Kalf yang memilih untuk menjaga daerah kekuasaannya selama Lagertha berlayar ke Wessex. Lagertha sangat menyukai kesetiaan dan kepribadian Kalf daripada Einar. Diketahui, Lagertha menerima beberapa pinangan dari pria lain, termasuk dari seorang pria bernama Egil Sokason, tukang potong rumput. Lagertha sebenarnya berharap Kalf mau meminangnya juga. Rupanya, Kalf tidak begitu percaya diri karena tidak ada apapun yang bisa dia tawarkan selain otak dan pikirannya yang cemerlang. Kalf tidak ingin rakyat mereka menilai dirinya punya ambisi untuk mendapatkan tahtanya. Seperti yang diungkapkan Ragnar di scene awal, kekuasaan sejati lebih baik dipegang oleh orang yang merendahkan dirinya. Semakin merendah, Lagertha makin menyukai Kalf. Einar yang menjadi duri dalam daging dari kekuasaan Lagertha mencoba membunuh keluarganya sendiri demi mendapatkan kembali dinasti lamanya. Pertanyaannya, langkah apa yang akan mereka lakukan dan apakah Kalf benar-benar tulus setia kepada Lagertha? Scene berpindah ke Kattegat. Seperti halnya Lagertha yang keras kepala kepada Ragnar ingin ikut serta dalam pelayaran. Begitupun dengan Porun memaksa kepada Bjorn diizinkan atau tidak dia akan tetap berlayar. Meskipun salah satu putranya mengalami cacat, Ragnar berusaha untuk menyayangi mereka dengan adil. Begitupun dengan Floki, sebenarnya hidupnya telah sempurna, memiliki istri yang baik dan seorang putri yang sehat. Dasar Joker, dia justru merasa terjebak dalam kebahagiaan dan kesabaran Helga. Aslaug kembali mempertanyakan apakah Ragnar benar-benar mencintai dirinya dan putranya yang cacat ini. Setelah Lagertha dan pasukannya berangkat, Einar bermaksud untuk mengintimidasi Kalf, tapi dia salah. Sementara itu, terlihat Siggy sedang membeli asin untuk menu makannya bersama Rollo. Karena posisinya saat ini, tidak ada menu hidangan istimewa yang dia bisa hidangkan. Mungkin karena bosan dengan keadaannya, dia menolak Rollo saat memintanya untuk celepot. Selalu ada hal konyol yang muncul. Kali ini si Thorsten yang curhat kepada Rollo dan Bjorn. Masalahnya, dua wanita sekaligus mengaku mengandung anaknya. Thorsten kesulitan untuk mempersatukan keduanya karena mereka saling membenci dan berniat membunuh satu sama lain atau membunuhnya. Tidak ada solusi lain karena menurut Rollo itu masalah loop. Esok hari, semua pria sibuk mempersiapkan diri untuk pelayaran.
not understand. Leave me, Floki. Terlihat dua wanita buncit yang meminta pertanggungjawaban si Thorsten. Kebanyakan dari mereka tersenyum, hanya Aslaugi yang memperlihatkan mimik wajah mesemnya, apalagi saat melihat suaminya dekat lagi dengan Lagertha. Ekspedisi pelayaran pun dimulai. Di Hedeby, Kalf membawa Einar dalam sebuah perahu tongkang untuk dieksekusi mati. Einar berharap dirinya diberi kesempatan mati dalam sebuah pertarungan. Tak diduga, Kalf benar-benar memberikan kapaknya. Giliran Einar menyebut Kalf sebagai orang bodoh. Tapi tunggu, Kalf mengujinya apakah Einar ini benar-benar pengecut seperti yang dipikirkan Lagertha. Ternyata di sini Kalf menyuruh Einar untuk membujuk keluarganya dalam mendukung Kalf menjadi seorang Ir dan menyingkirkan Lagertha dari posisinya saat ini. Menurut Kalf, misi pelayaran ke barat yang mempertaruhkan nyawa dengan tujuan hanya untuk bertani sama sekali tidak ada faedahnya. Farming. Who wants to go places and fast the glory in that? Singkat cerita, Ragnar dan rombongan telah sampai di Wessex, Inggris. Raja Egbert dan para petinggi kerajaannya langsung menyambut kedatangan Ir Ragnar. Edelstan langsung mengkoreksi karena saat ini Ragnar telah menjadi seorang raja. Saat jamuan makan, Ragnar mempertanyakan prajuritnya yang memilih menjadi pasukan Quentrid. Putri Mercia ini mengatakan paman dan saudara mudanya yang menguasai Mercia belum berhasil dia taklukkan. Karena itu, dia berharap King Ragnar dan Lagertha bersedia membantunya sesuai dengan kesepakatan dengan Raja Egbert. Akhirnya, disepakati Ragnar dan pasukannya dibantu Edelwulf akan menyerang ke Mercia. Some of my nobles do not agree to honor our treaty. Interest. But of creating a long and proud, I will fight. Fight. Alongside these pagans. Sedangkan Lagertha ditemani Edelstan dan Raja Egbert akan mengecek tanah pertanian yang dijanjikan raja. In Wessex to establish the settlement. You can speak for all sides. Sebelum berangkat, istri Edelwulf sempat mencium tangan Edelstan karena dia nilai masih menanggung stigmata Kristus. Lagertha dan Edelstan ditemani Raja Egbert tampak santuy berada dalam satu kereta memulai perjalanan mereka. Sedangkan Ragnar dan Putri Quentrid berlayar menuju Mercia. Dalam perjalanan, Putri menceritakan tentang pamannya yang bernama Britwulf, orang yang telah merampas mahkota yang menjadi haknya. Sedangkan saudara mudanya yang bernama Birgit hanya menjadi korban dari racun pikiran dan sihir yang dilakukan pamannya. Meskipun berasal dari bangsa barbar, Ragnar yang mengaku telah ditipu berkali-kali ini tidak percaya dengan sihir. Quentrid menjanjikan kepada Ragnar jika dia berhasil mengambil alih Mercia dari tangan mereka, maka dia akan memberikan sesuatu yang berharga melebihi tanah dan kekayaan. Apakah itu? Lanjut. Mendekati lokasi musuh, tiba-tiba anak panah berterbangan menjatuhkan satu persatu anak buah Ragnar. Terlihat ratusan pasukan yang dipimpin Britwulf telah mempersiapkan diri menyambut mereka. Dari arah yang berbeda di seberang sungai ini, pasukan dengan jumlah yang lebih besar dipimpin oleh Birgit menunggu juga kedatangan Ragnar. Rollo dan Bjorn sempat ragu mereka akan mampu menghadapi kedua pasukan besar ini. Tapi Ragnar menemukan celah jika kedua pasukan ini tidak akan bisa bergabung dengan mudah. Karena terpisahkan oleh sungai, karena itu dia memutuskan untuk melawan terlebih dulu pasukan di sebelah kanan yang dipimpin oleh Britwulf. Concentrate the full. They're turning towards us. Sound off. To the shot of battle. Ratusan anak panah yang ditembakkan oleh prajurit Birgit tidak berhasil mencapai target karena jarak yang terlalu jauh. Giliran dari pasukan Britwulf yang melesatkan anak panah, namun itu tidak berarti banyak karena para kesatria Viking ini menggunakan perisai.
Dan akhirnya perang terbuka pun pecah. Untuk kesekian kalinya, bangsa Viking yang dipimpin oleh King Ragnar mampu merontokkan pasukan besar dari kerajaan Inggris. Dan terakhir, ini yang dilakukan oleh Floki. Setelah jatuhnya sebagian pasukan Mercia, Ragnar dan para sekutunya bisa bernafas lega. Sayangnya, Thorstein mengalami luka yang cukup parah di tangannya akibat anak panah. I know. He's willing. Me Freya, lie with you tonight. Ragnar ingin tahu apa yang membuat Quentrid begitu benci kepada pamannya. Dia mengaku sejak usia 6 tahun dia telah melecehkannya. Seperti sedang kerasukan, putri Mercia ini mencabik-cabik potongan kepala pamannya yang diberikan Floki. Sementara itu, Bjorn meminta Porun tetap berada di sisinya saat pertempuran. Khawatir terjadi sesuatu kepadanya, saat itu juga dia mengajaknya untuk menikah. Entah berada dalam pengaruh apa, yang jelas Rollo tiba-tiba mengambil kapaknya, kemudian memotong kaki salah satu sandera. Why did you do that? Couldn't help myself. Scene berpindah ke Wessex. Raja Egbert seperti menaruh rasa kepada Lagertha. Sejak awal perjalanan, Raja Wessex ini tidak pernah melepaskan pandangannya dari si janda Bahenol. Raja menjamin tanah bekas garapan petani Saxon yang diberikan kepada Lagertha dan Ragnar aman untuk digarap. Lagertha senang impian untuk mengolah lahan pertanian akhirnya terwujud. Tak dia duga sebelumnya, Raja bertanya apakah dia wanita bebas? Birgit dan pasukannya terkejut saat melihat kedatangan kapal-kapal Ragnar dengan potongan kepala para prajurit Mercia yang mereka gantung. Alhasil, Birgit dan pasukannya ketakutan dan memilih untuk kabur. Your army has abandoned you and gone. Quentrid sempat memanggilnya karena dia tidak akan melukainya. Tapi, si penasehat meminta Birgit untuk kabur, khawatir nasibnya sama seperti pamannya. It's too late. Tidak kuat dengan luka di tangannya itu, Thorstein sempat menyelam dan berharap bisa meminimalisir rasa sakitnya. Scene berpindah ke Kattegat. Putri Aslaug, Sigi, dan Helga rupanya bermimpi hal yang sama tentang sosok pria asing yang tidak memiliki wajah. Dia berjalan membawa bola salju yang bersinar. Mereka merasa mimpi itu menjadi sebuah harapan, tapi mereka tidak bisa menyimpulkan maksud dari mimpi tersebut. Begitupun dengan Aslaug yang memiliki kelebihan sebagai seorang Valva. Sementara itu, Lagertha sendiri mengingat perkataan si peramal tentang panen yang dirayakan dengan darah. Bahkan, dia melihat seorang penipu dengan membawa senjata yang memotongnya. Selain itu, dia melihat sebuah perkawinan dari bajak dan pedang akan menyangganya sampai Lagertha menjadi seorang perawan sekali lagi. Hari itu, Edelstan memimpin doa di sebuah aula dekat lahan pertanian. Yang cukup aneh, ada seorang pria tua yang tidak mau mengikuti, malah meletakkan sebuah patung kecil di ruangan tersebut. Di Hedeby sendiri, Kalf terbukti berkhianat kepada Lagertha. Dia meminta dukungan dari mereka semua, termasuk Einar dan keluarganya untuk mendukungnya sebagai Ir.
Ragnar menugaskan Edelwulf untuk menemukan keberadaan Birgit yang dikhawatirkan kabur menuju kota meminta bala bantuan. Di hadapan Raja Egbert, Judith, dan Lagertha, si pendeta Edelstan mengaku jika dirinya mencintai Dewa Odin sekaligus Tuhan Yesus. Sementara itu, raja yang sedang berusaha mendapatkan hati Lagertha memberikan sebuah kalung mewah kepadanya. Seorang prajurit yang berasal dari pasukan Birgit dicegat saat hendak menuju Repton. Edelwulf memaksanya untuk mengatakan keberadaannya atau wajahnya akan dibakar dengan besi panas. Prajurit ini akhirnya mengaku jika Lord Birgit ada di benteng Iron Age yang berada di atas Bukit As untuk menunggu bala bantuan. Hari itu, Judith meminta Edelstan untuk menerima pengakuan dosanya. Bukan mengaku telah mencuri atau berbuat gibah seperti yang biasa dilakukan Mama, Judith mengaku telah bermimpi dengan seorang pria yang bukan suaminya, hingga keduanya melakukan adegan celepot. Dan pria yang dia maksud itu adalah Edelstan. Lagi-lagi, Aslaug, Helga, dan Sigi yang berkali-kali bermimpi hal yang sama. Si Kalf pun mengaku dalam mimpinya itu Ragnar merobek jantungnya. Dia tidak mengelak saat Einar menganggapnya takut kepada Ragnar. Seperti halnya Ragnar yang mampu merubah nasibnya dari seorang petani menjadi raja. Kalf ingin namanya Stena Ragnar. Tak hanya itu, dia ingin para dewa memberikan perhatian kepada dirinya. Dia yakin meskipun Ragnar disebut sebagai keturunan Odin, nyatanya dia tetap manusia yang bisa terluka dan berdarah. Di saat teman-temannya sedang sibuk bermain kobak, Thorstein merasa tidak sanggup lagi mempertahankan tangannya. Dia meminta kepada mereka, khususnya kepada Floki, untuk memotong tangannya yang sudah membusuk. Dengan kapak yang sudah dipanaskan itu, tangan Thorstein dipotong tepat di bagian bahunya. Cut off his sleeve. No, not my head. It's not your freaking arm. Sebuah proses operasi amputasi yang sangat barbar. Setelah Edelwulf datang memberi kabar lokasi persembunyian musuh, Ragnar meminta seluruh pasukannya untuk mempersiapkan diri. Di akhir episode kedua ini, Helga kedatangan seorang pria tua yang menyodorkan kedua tangannya. I've injured my hand. Can you help me? Di sisi lain, Thorstein sendiri tampak sekarat. Begitupun dengan Edelstan datang dengan tangan penuh darah. Apa maksud dari semua ini? Film berlanjut ke episode selanjutnya.